kami pikir nyawa manusia itu tidak sama dengan barang beda, ya. Nyawa manusia. Karena nyawa manusia lebih tinggi daripada harta beda yang ada di dunia ini. Militer ke sana itu kan tujuannya untuk mengamankan masyarakat. Tapi hari ini yang terjadi di lapangan, yang terjadi di Papua sana, bukan malah mengamankan, justru, tapi malah itu membuat masyarakat takut. Ya. Kami rakyat Papua tidak membutuhkan kehadiran TNI Polri, melainkan rakyat Papua membutuhkanlah guru. Ya. Oh, selamat malam, Bung. Wah, iya. Aman ya. Aman, Udah 2 semester sekarang di Untar. Ya, baru naik semester 2 saya. Oke. Ya. Bung Kei. Halo. Sehat, Bung Kei? Ya, sehat, terima kasih. Oh, ini Bung Kei ini udah 3 kali dengan kali ini mampir di podcast. Ya, gimana perasaannya Bung Kei? Udah 3 kali mampir. Ada ancaman-ancaman kah? Tidak ada. Tidak ada. Ya, biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Nah, Naldo, saya ini orang baru mampir di podcast nih. Baru semester 2 saya tertarik. Kenapa? Karena baru semester 2 loh berani sekali ngomong masalah Papua. Di kampus itu pernah nggak dipanggil monyet? Karena Keiro pernah dipanggil monyet. Dipanggil monyet itu kan perasaannya pasti nggak enak ya. Nah, kalau Naldo, kalau kamu dipanggil monyet, apa responmu kalau Naldo? Ya, respon saya begini. Kalau misalnya saya manusia, makhluk ciptaan Tuhan, kemudian saya diidentik dengan monyet, ya jelas saya tidak terima gitu. Kenapa? Karena saya manusia gitu, manusia. Lalu saya diidentik dengan monyet. Siapa yang mau terima gitu? Saya tidak terima. Nah, pasti respon balik saya akan marah gitu, marah atau marah. Marah, tidak terima dengan kalimat yang dilontarkan kepada saya gitu. Oke. Ada yang komen kemarin, ya. Kami juga di Jawa, di Sumatera dipanggil monyet, tapi respon kami biasa aja. Jangan sok-sok merasa didiskriminasikan lah kalau dipanggil monyet itu. Itu komenan dari orang-orang di konten sebelumnya. Nah, tanggapanmu seperti apa, Kay? Kalau orang-orang dunia, kembali lagi kami ketemu pada malam hari ini. Jadi saya juga berterima kasih kepada Bang Yusril yang selalu memberikan ruang untuk kami berbicara soal ketidakadilan, kriminalisasi rasisme yang dilakukan oleh orang-orang di dalam negara ini. Jadi kalau saya merespon atau saya menanggapi soal itu begini, maling, saya mengibaratkan maling tidak pernah mengaku bahwa barang orang itu saya ngambil. Artinya begini, yang melakukan rasisme, kriminalisasi itu kan mungkin salah satunya dia juga. Ya, jadi dia memberikan atau menyatakan bahwa kami juga sering mendapatkan dipanggil monyet, kemudian dan lain-lain. Ini kami pikir tidak masuk akal. Kira-kira itu. Oke. Tapi kan kalau bicara masalah Papua bukan hanya tentang rasisme. Ya. Ada isu yang paling krusial kalau kita bicara tentang tentang Papua itu, Naldo. Ya, nah, saya mau nanya dulu Naldo nih, mahasiswa semester 2. Ya. Apa masalah Papua yang menurut kamu itu harus diselesaikan? Ya. Pengamatan kamu? Persoalan Papua hari ini memang Papua itu bukan dalam keadaan aman-aman sebenarnya. Memang dia dalam keadaan konflik yang harus perlu diselesaikan. Yang paling terkenal ini kan isu yang sekarang memanas nih. KKB dengan TNI. Bukan KKB tapi TPNPB dan OPM. Oke, iya. Nggak ada istilah KKB ya? Istilah KKB itu hanya diproduksi oleh pemerintah atau itu panggilan forsi dari pemerintah sebenarnya. Pemerintah Indonesia? Iya, pemerintah Indonesia. Iya. Kalau masalah kemanusiaan? Negara mengirimkan militer ke sana. Militer ke sana itu kan tujuannya untuk mengamankan masyarakat. Iya. Mengamankan masyarakat, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Tapi hari ini yang terjadi di lapangan, yang terjadi di Papua sana, bukan malah mengamankan, justru, tapi malah itu membuat masyarakat takut, ya, membuat masyarakat takut. Oke. Ya. Kan persoalan Papua itu kan persoalan kemanusiaan tuh salah satunya. Sebenarnya teman-teman Papua itu butuh militer nggak dikirim di sana atau seperti apa untuk menyelesaikan persoalan Papua? Kalau ditanyakan apakah orang Papua itu membutuhkan kehadiran TNI Polri, yang negara menganggap mereka adalah
memberikan perlindungan, keamanan, pengayoman dan lain sebagainya. Tapi bagi kami orang Papua adalah mereka memberikan ketakutan. Jadi bagi kami negara memelihara konflik Papua ini adalah bisnis. Kami bisa katakan bisnis itu. Ya, jadi mereka membuat konflik dengan rakyat Papua, kemudian mereka bisa mendapatkan uang operasional itu. Ya. Dan ini juga ditulis atau disampaikan oleh Pak Dr. Suprato Sukyanuman, Dr. Peninjai. Mereka sudah sampaikan itu, namun negara tidak pernah koreksi atau evaluasi diri itu. Jadi kami rakyat Papua tidak membutuhkan kehadiran TNI Polri, melainkan rakyat Papua membutuhkanlah guru. Ya. Oh, artinya nggak butuh TNI Polri? Tidak. Yang dibutuhkan orang Papua apa? Guru. Guru. Ya, guru atau melakukan pendekatan kemanusiaan itu. Ya. Kalau selama ini kan dari presiden ke presiden, dari pemerintah ke pemerintah ini kan mereka hanya melakukan pendekatan keamanan, pendekatan operasi militer, ya. Tapi sampai hari ini kan belum pernah selesai itu. Karena begini, kekerasan dengan kekerasan itu tidak pernah selesaikan persoalan. Tapi kekerasan itu akan melahirkan persoalan yang lebih besar dan lebih rumit yang tidak bisa diselesaikan. Jadi negara ini tidak memahami itu. Iya. Atau pemerintah Indonesia. Iya. Akhirnya masalah api ketemu api makin jadi api. Betul. Harusnya disiram air dong. Ya. Kayak gitu. Nah, saya balik sini sama mahasiswa semester 2. Ya, oke, baik. Iya. Kamu nggak ada deg-degan yang ngomong masalah Papua? Naldo? Itu kan kita kan bicara tidak tertekan gitu. Kenapa? Tidak tertekan kan kita berbicara soal kebenaran. Nah, jadi buat apa saya harus takut, grogi ini segala macam? Nah, kalau ada kebenaran pasti ada yang salah kan? Nah, yang salah apa kira-kira? Kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini itu kan tidak pernah melakukan konsultasi atau diskusi langsung dengan masyarakat langsung kan? Okay. Misalnya kita bisa melihat dob yang terjadi hari ini itu kan hanya orang sepihak. Tidak dilibatkan semua. Dilibatkan oleh masyarakat. Seharusnya kita harus tinjau dulu itu. Maunya rakyat itu seperti apa? Kemauan masyarakat itu yang kita harus ikuti sebagai pemerintah gitu sebenarnya. Artinya apa? Tujuan pemerintah dong bilang itu mensejahterakan rakyat. Tapi apa? Kita bisa lihat yang terjadi hari ini. Malah kehadiran provinsi itu menimbulkan konflik. Artinya menimbulkan konflik dan akibat dari dampak dari konflik itu banyak jiwa yang korban. Ada yang komen juga tuh, ya kan? Katanya Naldo ada tindakan sepihak. Ya, ada yang komen di komentar konten sebelumnya. Atau teman saya yang waktu saya ajak podcast. Nah, sebelumnya kan dia bilang bahwa masih banyak juga kok orang Papua yang pro terhadap kebersatuan bersama Indonesia. Atau enggak semua orang Papua ya pro terhadap Papua merdeka, atau misalkan nih ya ada yang dia bilang bahwa justru yang melakukan penganiayaan itu adalah OPM itu sendiri. OPM yang menganiaya masyarakat Papua. Itu benar nggak kira-kira? Kalau sepenglihatan dan pengamatan kamu selama hidup di Papua? Kami sudah pastikan dan kami juga melakukan survei terhadap rakyat Papua yang ada di seluruh tanah Papua, Sorong sampai Samurai. Itu 99% mau keluarkan diri dari negara ini, ya. Dan Dr. Fernando Rosestan itu juga dia sudah ungkapkan dalam buku Kami Bukan Bangsa Teroris. Itu dia menyatakan bahwa rakyat Papua menginginkan untuk merdeka, ya. Jadi kalau pernyataan semacam ini tidak ada bukti. Kenapa kami katakan tidak ada bukti? Karena pemerintah kan takut untuk melakukan referendum atau dialog dengan rakyat Papua. Ya, berarti pemerintah Indonesia juga sudah memastikan itu bahwa rakyat Papua ini 100% menginginkan untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang melakukan penganiayaan, penyiksaan, pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan yang terjadi di Papua adalah ini kata-kata mereka ini, kata yang kawan itu adalah TPM-TB OPM. Ini kami pikir tidak benar, ya.